Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama saya Ter Stegen. Baju kayak baju kiper ya. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan sebagai kita melihat Barcelona menang 5-0 berhadapan dengan Daegu. Ya, dan dimana ini adalah akhir dari tur pramusim Barcelona di Asia. Setelah itu Barcelona akan menjalani laga Joan Gamper Cup berhadapan dengan Como ya, di mana ada pelatih Fabregas, ada pemain-pemain, ada Morata, Nico Paz, Sergio Roberto main atau enggak, gue nggak tahu, dan pemain-pemain lainnya yang mana nanti Como ini adalah tim yang beda sendiri di Liga Italia ya, dan di mana Liga Italia terkenal dengan pertahanan yang kuat, kata Nasio parkir bus, tapi ada sentuhan dari Spanyol dan kepemilikan orang Indonesia tentunya akan berhadapan dengan Barcelona di Joan Gamper Cup nanti ya. Setelah Barcelona pulang ke Spanyol. Nah, ada 5-0 di situ skornya dan ada beberapa pemain yang mulai kelihatan ini bisa masuk sama enggak, dan ada sedikit lagi pemain Barcelona nih yang harus diperbaiki. Ya, setelah itu juga ada Gavi yang cetak 2 gol. Nanti kita bahas Gavi ya. Mungkin lo gergetan sama gua tentang Gavi, dan Rashford akhirnya cetak gol. Ya, kenangan terakhir Rashford di Asia, di Korea, yaitu dengan 1 gol umpan dari Eric Garcia. Dan juga Ronny Bahji, banyaklah segala macam nanti gue akan update, gue akan sharing. Kalau gue juga minta pendapat kalian bagaimana jalannya pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Bagu yang kayaknya nggak ngelawan ya. Bagu ya secara level bener-bener jauh ya, dia Seoul juga jauh, sama klub pertama juga jauh yang dihadapi oleh Barcelona. Oke? Sebelum lebih jauh, ya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang nonton video ini, yang selalu support dari subscribe, like, komen. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum mendapatkan pekerjaan segera diberikan pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke? Vamos, langsung aja. Di episode sebelumnya gue mengatakan bahwa gue pengen ngelihat Rashford ini bermain di winning team. Dan gue pengen ngelihat Rashford ini bermain jangan sebagai flank, tapi bagaimana kalau Rashford bermain di tengah, yaitu nomor 9, striker berperan menjadi striker nomor 9 dan second striker. Dan akhirnya kita nggak bisa ngelihat winning team Rashford bermain bareng Yamal, tapi kita melihat Rashford bermain sebagai striker nomor 9 mengganti Robert Lewandowski. Oke? Ini overall aja ya, mungkin nggak terlalu detail, nggak terlalu panjang. Di babak pertama Barcelona ada Lamine Yamal yang gila ya. Kita nonton Lamine Yamal tuh seru. Yamal tuh ibaratnya gini, kalau dia adalah seorang performer, dia tuh kalau di festival tuh orang-orang yang ditaruh di akhir gitu. Orang-orang yang ditaruh di malam puncak gitu. Atau kalau misalkan Lamine Yamal adalah seorang stand up comedian, kalau lu mau nonton Lamine Yamal, lu harus bayar lagi. Karena apa? Karena murni dia bener-bener seniman sepak bola. Dia sangat memukau, dia mewah. Ya, bukan cuma mahal skillnya, tapi mewah skillnya. Masterclass. Jadi gua sudah bisa mengatakan bahwa Yamal ini sejauh ini ya berada di level yang berbeda di antara pemain-pemain lain. Ya, kemarin kan Yamal Pedri, masih tetap sekarang Yamal Pedri, cuma sampai akhir tur pramusim ini Yamal gila ya. Gue masih menantikan orang-orang yang bilang Lamine Yamal keberatan nomor punggung, Lamine Yamal penerus Ansu Fati, Lamine Yamal star syndrome, Lamine Yamal bad attitude, Lamine Yamal main basian. Gue tunggu nanti ya balik lagi ke sini komen-komen kalau Lamine Yamal aneh-aneh. Tapi kalau setiap match grafiknya menaik terus meningkat, gue bakal terus bahas Lamine Yamal ya, sampai kalian mengakui bahwa Lamine Yamal ini berada di level yang berbeda. Mudah-mudahan ini pemain nggak cedera. Oke? Selain Lamine Yamal, Barcelona memiliki Gavi. Ya, Gavi mencetak 2 gol, 1 shoot dari luar kotak penalti. Ini adalah hal yang diinginkan oleh Barcelona ya, menggunakan kaki kiri lagi. Ke tiang 1 dari arah Gavi ya. Jadi kipernya mati langkah, ketipu. Dan gol kedua, ini juga golnya cukup bagus ya, bolanya dicip. Nah, ketika bola dicip sama Gavi, pas udah masuk bolanya ke gawang,
Saat bola sudah masuk ke gawang, Araujo ngapain? Mau nyekor, mau ada di papan top skor. Itu bola Gavi. Lu gak usah nambah-nambahin, ntar offset lagi yang ada ya. Jadi satu assist dari Yamal ya, satu lagi assist Konde. Ini artinya adalah Barcelona pemainnya sangat atraktif dan siapapun bisa melakukan assist itu. Bahkan kayak Konde, kita tunggu kalau Konde lagi overlap, kalau Konde inverted ke tengah, Konde berbuat sesuatu, itu kadang sesuatu hal yang efektif dan create chance cenderung malah jadi gol. Ya. Jadi layar Yamal udah bagus, layar Konde udah bagus. Nah, Gavi gini, Bang, lu kok masih aja bilang jual Gavi kok lu, wah mungkin banyak yang gak setuju lah. Ya, pertama gue bilang kalau Gavi, bahkan gue sama Om Haryo juga bilang kayaknya buat nilai-nilai La Masia, Gavi agak cenderung beda. Ya, bukan La Masia jarang tuh yang brutal, jarang tuh yang warrior gitu, lebih ke otak ya, tapi fisik tetap ada. Kalau Gavi kan yang seradak-seruduk, menghantam, breaker, ya mungkin La Masianya yang udah open dengan keadaan dan situasi yang baru, sehingga orang-orang kayak Gavi ini masuk ke La Masia. Itu. Nah, perkara Gavi dijual apa enggak, bro, pasti lu gak setuju sama gua. Ada banyak yang gak setuju. Gue kasih tahu, kalau lu sekarang ngelapor ke gua, mana yang bilang mau jual Gavi? Nih bang, Gavi lu lihat gak mainnya tadi? Bro, pramusim bro. Pramusim. Lu bias lu bang, Yamal lu bilang pramusim bagus banget. Ya lu lihat dong musim kemarin. Lu lihat dong di Euro meledak. Pemain muda terbaik, Copa, Trophy, Golden Boy. Ya ratingnya bagus, nominasi Ballon d'Or. Ya. Kalau ya Gonzalo aja, Gonzalo Garcia deh lu lihat di CWC bagus, ntar kita lihat. Jadi kalau gua bilang kenapa gua kekeh buat jual Gavi, dan bukannya gue nggak ngelihat Gavi main sekarang, gue ngeliat sekarang main, gue ngelihat bagus mainnya. Kalau lu mau ngelapor ke gue, lihat tuh Gavi, katanya mau jual Gavi, nanti ya di pertengahan musim kelihatan. Ya itu bolehlah, mudah-mudahan gue juga berdoa kalau gue salah jual Gavi, kalau gue salah untuk nggak percaya sama Gavi, gue juga berdoa itu. Ya tapi kita lihat nanti ya Gavi seperti apa, cara bermainnya gimana. Ketika bermain di level yang benar-benar level tertinggi, bagaimana keputusannya nanti ketika ada di La Liga, misalkan lagi big game atau match-match tertentu. Nah, kalau di situ Gavi bagus terus, lo lapor ke gue, lo hujat gue juga nggak apa-apa ya. Tuh bang, lo kan salah. Ya gue juga seneng gue salah. Gue juga pengen main di Barcelona bagus semua. Itu ya dari Gavi. Silakan tuh dipotong tuh di TikTok tuh, share nggak apa-apa. Nah. Lewandowski masih oke, penempatan posisi, ya bola tap in-nya dia bagus banget. Tap in itu bisa terjadi karena positioning yang bagus. Jadi tap in juga nggak salah-salahan. Lu beda no, pemain lawan tuh, pemain dagu yang tap in, nyangsang bolanya ke atas tapi lewat tap in bagus bolanya. Terus ada Toni Fernandes, draw ya, babak pertama draw, ya masih banyak kesempatan lah draw nanti kalau misalkan emang diangkat ke skuad senior ya. Lalu di kiri Balde nih. Oke, kita bahas Balde. Gue masih ngeliat Balde tuh mainnya tuh kayak belum tenang. Balde tuh speednya kekencengan buat Barcelona. Sejauh ini ya, Balde tuh kayak gedebak-gedebuk. Justru gue khawatir ini di sisi back kiri ya, wing back kiri. Di posisi Balde. Kenapa? Karena menurut gua Balde ketika Barcelona mainnya lagi terstruktur nih, lagi build up pelan-pelan, Balde tuh nggak bisa deh, gua bisa bilang nggak bisa. Nah kita butuh Balde di saat apa? Di saat Barcelona dalam tertekan, ya buat counter attack. Jadi ketika Barcelona diserang, kita bisa defense, pas counter Balde lah orangnya. Ketika musuh yang temponya cepet, bermain dengan pace yang sangat cepat nih, sirkulasi bolanya nih cepat gitu, itu Balde masuk tuh. Tapi kalau yang main bola kalem, tau gak lu, kalau kayak Pedri megang bola, Frankie megang bola, Dani Olmo megang bola, Balde nggak bisa tuh. Dia megang bola lari, lu perhatiin deh ya. Jadi menurut gua kalau Barcelona pengen ngambil atau beli pemain lagi, mungkin
Konde bisa ditambal Eric Garcia. Eric Garcia bisa ditambal Hector Ford. Tapi di sisi Konde nih, di sisi Balde harus ada pemain yang tahu bola pasti tuh. Yang kalau build up ritmenya sama. Karena kalau build up ritmenya lagi bagus, Balde masuk bingung pemain temen juga jadi bingung tuh. Passing juga kadang salah, kekencangan. Itu ya, gue ngerasa gitu. Coba kalian komentar pas bagian Balde. Itu. Dan ya babak kedua main, akhirnya guys Rashford mencetak gol ya setelah 3 match. Dan cetak gol Rashford ini terjadi ketika Rashford bermain sebagai nomor 9 ya, dia menggantikan Robert Lewandowski. Ya, kalau mau bersaing di situ berarti nomor 9 nih opsinya banyak, ada Robert Lewandowski, Ferran Torres dan Marcus Rashford. Nah, dari kemarin gue pengen ngelihat Marcus Rashford bagaimana keputusannya, finishingnya ketika mendapatkan peluang. Dan itu peluang memang peluang mungkin 80%, 70% gol ya. Tapi bagaimana caranya Rashford mencetak gol? Dia tahu goalkeeper sedang lari ke tiang satu arah Rashford, tapi dia melontarkan bola yang cukup deras menggunakan kaki dalam, flashing tapi kenceng ke arah tiang 2, membuat kiper jadi mati langkah. Ini skema dari Rooney, berikan bola kepada Eric Garcia, berikan kembali kepada Marcus Rashford, masuklah tendangan yang keras dari Rashford dan akhirnya Rashford berhasil mencetak gol. Nah, setelah gue lihat ada beberapa peluang Rashford. Nah, peluang yang paling memungkinkan menjadi gol memang ini satu lagi dia punya peluang melalui kaki dalam, lagi di placing masih terlalu jauh karena memang probabilitas cetak golnya tuh kecil. Tapi yang gue suka dari Rashford, dia berani melakukan shoot tendangan dari jarak jauh. Dan tendangannya Rashford juga bolanya tuh padat. Bolanya tuh berisi, cenderung bikin kiper kaget. Dan arahnya juga kadang nggak bisa ditebak. Bolanya tuh kalau lihat goyangnya seperti ini. Dan Rashford memiliki insting keberanian untuk mengambil set piece. Bahkan ketika set piece, Rashford itu dari jauh dia mau shooting. Walaupun kena pagar betis dan pemain yang terkena tendangan Rashford itu langsung sakit. Nah, ini kan artinya tendangan Rashford itu kenceng dan Rashford adalah opsi ketika bukan cuma dia bermain nomor 9 mendapatkan peluang terus mencetak gol, tapi dia juga bisa create chance, dia bisa assist dan dia bisa shoot dari luar kotak penalti. Itu Rashford ya. Jadi sekali lagi gue udah sempat bilang di episode kemarin, keuntungan dapat Rashford ya. Rashford ini punya ambisi tersendiri setelah flop di Manchester United, dan Rashford bisa di beberapa posisi flank kiri dan second striker atau bahkan striker nomor 9. Dan Rashford ini memiliki shoot power yang sangat kuat, kenceng, powernya tuh kenceng. Dan ya itu mungkin negatifnya adalah ya 14 juta ternyata gaji 14 juta euro, gede juga ya ternyata. Itu doang ya Rashford. Silakan kalian prediksiin Rashford bisa klop gak cepat sama Barcelona. Itu ya di babak kedua seperti biasa, Szczęsny pengen keringetan doang, lari, tendang bola. Kiper ketiga masuk dan bukan Inaki Peña. Nah, yang menarik di sini adalah Marc Bernal. Ya, lu mungkin bertanya-tanya, "Bang, kok Bernal nggak main?" Gue juga, ya Bernal kenapa nggak main? Gue baru ingat, ternyata waktu sebelum tur pramusim itu gue sempat baca artikel ya dari Spanyol, Barcelona juga, yang mengatakan bahwa Marc Bernal akan ikut tur pramusim ke Asia walaupun dalam masih proses pemulihan. Berarti Marc Bernal nggak main itu cedera ya. Dan ya gue pengen banget sih, sumpah gue pengen banget ngeliat Marc Bernal ini. Dia itu mungkin bisa gue bilang Sergio Busquets tapi kaki kiri, dan lebih bisa menjadi pemutus serangan daripada Sergio Busquets. Passing mungkin IQ Busquets unggul, cuma endurance ini menang ya Marc Bernal ya. Dan kalau udah ada Pedri harusnya mereka bisa menjadi komposisi yang pas buat lini tengah. Itu ya, setelah itu ada Hector Ford main nggak terlalu banyak. Nah, gue mau bahas Rooney. 2 match kita puji Rooney, tapi kalau kita lihat, kalau gue ya ngelihat Rooney ini, kadang ada beberapa momen dia terlalu lama megang bola, terlalu lama mengambil keputusan, entah mau di passing atau mau di keeping
atau mau lewatin 1-2 pemain. Ya itu, gue ngelihat jadi ketika Rooney megang bola, ada harusnya bola yang dipassing atau ya di cross, dilewatin, digerakin bolanya lah, dijalanin, tapi sama dia diberhentiin dan 1-2 detik atau sepersekian detik momen hilang. Itu yang terjadi di Rooney. Ya mudah-mudahan ya nggak bisa langsung 100% memang, cuma gue pengen Rooney ini step up, dia terus mendevelop dirinya, menciptakan gitu, atau bisa menambah kekurangan-kekurangan yang dia miliki gitu. Itu dari Rooney. Selebihnya udah sih ya. Udah ya. Siapa lagi? Boleh di komen. Nah, Olmo oke, cuma gue masih ngeliat Olmo kenapa kayak pengen golin banget ya. Ini di pramusim kok lu kenapa nggak kayak ngasih ke Rashford gitu. Itu doang kalau Olmo. Ya, selebihnya oke. Ya, berarti Barcelona tur pramusim Asianya udah selesai. Mulai lagi liga-liga atau mulai lagi sepak bola yang lebih serius. Johan Gamper Cup jangan lupa itu ditonton kayaknya 10 Agustus ya. 10 Agustus pasti di Spanyol berhadapan dengan Como. Setelah itu 16 Agustus match pertama La Liga berhadapan dengan Mallorca. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman. Jangan lupa setiap Senin nonton Dance TV. Ya, peluit akhir ada gue sebagai host di situ dan bintang tamu yang super kredibel. Dan juga nonton live reaction nanti dari My Super Soccer, dan di bioskop tungguin film ya Banyak Anak Banyak Rezeki, Sumur Jiwo, dan Tiba-Tiba Setan. Oke? Famos, silakan diberikan argumen kalian.